Ini ada kisah menarik. Ada seorang bapak-bapak. Ini true story. Saya lihat dengan mata saya selama bertahun-tahun. Ya, saya tiap kali cerita ini saya merinding luar biasa. Jadi dia, bapak-bapak ini, dia karyawan rendahan di sebuah kantor. Dia kerjanya lurus-lurus saja, nggak mau macam-macam. Ya, bosnya itu orang kaya luar biasa. Salah satu orang terkaya di kota itu. Ini bos senangnya kayak menurut kita ya, senangnya luar biasa. Saya entah berapa kali melihat dia itu cewek-cewek muda bolak-balik ke rumah itu dan selalu ada yang nginap di situ. Pokoknya hidupnya happy lah, ya, happy luar biasa. Nah, salah satu karyawan ini, si bapak-bapak ini namanya Pak Dwi gitu ya. Umurnya sekitar 50-an mungkin ya. Itu dia kerja aja gitu, kerja seperti itu, kurang diperhatikan oleh kantornya, kurang diperhatikan oleh bosnya. Nah, kantornya itu manajemennya kurang benar, ya, sehingga karyawan-karyawan yang lain bisa nyolong-nyolong, ya, akhirnya nyolong dispenser, nyolong mesin diesel, nyolong macam-macam semuanya, ya. Si bapak ini, yang Pak Dwi ini, dia tidak tergiur untuk nyolong-nyolong, dia kerja gitu aja terus, ya. Waktu berlalu, 12 tahun lebih dia kerja di sana. Apa yang terjadi? Dia meninggal. Orang melihat ini orang mati konyol. Si bapak ini mati konyol, dapat apa? Benar nggak? Kerja capek-capek, lurus-lurus, nggak dapat apa-apa. Dan ketika meninggal pun perusahaan juga nggak terlalu peduli sama dia, si bos juga tidak terlalu peduli sama dia. Ya, di mana hukum kekekalan energi? Ya, di mana namanya Tuhan itu maha melihat? Di mana namanya Tuhan itu maha membalas? Ya, ini orang meninggal begitu aja. Apa yang dia dapatkan? Ceritanya belum selesai. Ya, ceritanya belum selesai. Kemudian si bapak ini, Pak Dwi ini yang meninggal ini ya, yang karyawan rendahan ini, dia punya 4 anak. Ya, anaknya berjuang semuanya. Ya, berjuang, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha. Salah satu anaknya alhamdulillah diliput di RCTI. Ya, dianggap sebagai satu di antara 24 tokoh berpengaruh Indonesia menurut RCTI tahun 2013. Ya, dan anaknya punya usaha di mana-mana. Dan anaknya alhamdulillah sekarang berdiri di sini. Apa yang beliau tanam itu mungkin tidak berbuah buat dirinya, tapi buat anak-anaknya, buat keturunannya dan semuanya. Ya, walaupun ayah saya hidup miskin, walaupun ayah saya meninggal dalam keadaan miskin, saya bangga sama dia. Andai kata kehidupan saya diulang lagi, saya pasti pengen ayah juga tetap seperti dia. Saya tidak mau diganti dengan yang lain.